mendeklarasikan sekarang ya, bahwasanya Pi Network is the king of nodes around the world in cryptocurrency era. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Pioneers Indonesia, teman-teman seperjuangan di Pi Network. Jumpa lagi di channel King Fat. Kita ngopai-ngopai lagi ya, kita ngobrol-ngobrol Pi Network. Saya juga ingin memperluas relasi di seluruh Indonesia dengan teman-teman yang baru kenal ya. Salam kenal yang baru datang, teman-teman. Oke, teman-teman, untuk spesial video kali ini saya ingin membahas khusus terkait Node yang juga akhir-akhir ini ternyata ada informasi luar biasa, dan sesuai judul yang akan kita bahas ya, yaitu Pi Network sendiri sekarang sudah menjadi rajanya Node ya di dunia cryptocurrency. Ini terkait kuantitas, teman-teman, jumlahnya ya. Kalau kualitas, nah kita mungkin tidak membicarakan itu dulu ya. Yang jelas ini berdasarkan data jumlah, teman-teman ya. Jadi teman-teman, sebelum kita membahas terkait Pi Nodes ya, yang juga saya ingin menyediakan data yang valid terkait jumlahnya dan juga sumbernya, dan di situ juga ada yang ingin saya bandingkan dengan Bitcoin dan Ethereum ya, yang harganya sekarang juga salah satu atau salah dua dari ratusan atau ribuan cryptocurrency yang tinggi ya, teman-teman ya. Tapi sebelum itu saya ingin mengklarifikasi, teman-teman ya. Nah, ini nih waktunya yang teman-teman tunggu ya. Saya klarifikasi terkait video yang Atlassian kemarin, teman-teman ya, yang sempat heboh. Ada YouTuber yang mengangkat itu, dan ya mungkin kalau saya sendiri ya, ini kan kita sama-sama pioneers, kita seperjuangan. Jadi alangkah baiknya sebelum di-post, nah itu dialog dulu dong, diskusi dulu dong, seperti apa maksud yang saya tampilkan di video tersebut ya, terkait partner. Apalagi kita memiliki cara pandang yang mungkin berbeda dan background juga berbeda gitu kan. Nah, jangan langsung menjudge ya. Jadi seperti ini ya. Jadi saya ingin berbicara yang enak, yang santai aja, nggak usah berbicara yang nada-nada atau kata-kata yang kurang pantas ya. Karena kita kan sudah dewasa, teman-teman ya. Oke, terkait partner. Nah, ini mungkin di YouTuber yang bersangkutan, dan mungkin teman-teman tahu YouTube-nya ya. Nah, itu di situ bilangnya, wah ini bukan partner ya. Tapi sebelumnya ini dari perspektif saya. Jadi saya menghargai teman-teman siapapun dalam hal berpendapat, teman-teman ya. Saya tidak menjelek-jelekan, saya tidak menghina dan sebagainya. Karena ya saya berterima kasih ke teman-teman yang sudah berkunjung di channel saya, dan kita saling tegur sapa ya, karena kita kan sama-sama nggak kenal, teman-teman. Jadi kita ada baiknya memulai sesuatu dengan yang positif. Oke, saya klarifikasi, teman-teman ya. Di situ saya membahas partner ya. What actually the meaning of partner? Apa sih artinya partner itu ya? Dan cangkupannya seperti apa gitu? Secara konteks seperti apa, teman-teman? Jadi yang yang saya sampaikan nih, menurut saya ya, ini dari perspektif saya, teman-teman. Partner itu kan rekan ya, atau pendamping. Nah, di situ yang teman-teman harus pahami dulu ya. Dan di judul saya di situ di akhir itu saya spesifikkan terkait pembahasan partner itu, yaitu di seputar support portalnya, bukan yang lain-lain ya. Jadi sah-sah saja, teman-teman ya, kalau saya bilang Atlassian atau jasa Jira Service Management itu sebagai produknya Atlassian, dia sebagai pendamping Pi Network dalam hal support portal gitu loh ya. Jadi partner atau pendamping yang Pi Network itu gunakan jasanya di support portal itu, ya memang ada pihak lain kan yang masuk di situ gitu loh.
Jadi dia membantu Pi Network dari hal support portal agar lebih nyaman, lebih bagus lagi gitu kan. Namanya saja partner, berarti kan ada lebih dari satu orang atau satu usaha yang saling memiliki saling memiliki imbas gitu ya, saling memiliki dampak gitu ya teman-teman ya. Jadi si Pi Network menggunakan jasa Jira ini, otomatis kan Jira untung gitu ya. Secara ekspansi juga tambah luas gitu. Nah, dampaknya ke Pi Network apa? Ya Pi Network terbantu gitu kan. Jadinya tambah mudah dari hal support portalnya ya. Bukan berarti konteksnya di situ adalah partner-partner official tuh yang resmi. Karena kan di situ saya tidak menjelaskan terkait partnernya itu partnershipnya itu secara official. Bahkan kita semua udah tahu tidak ada pengumuman itu ya, tidak ada pengumuman official partner. Jadi saya hanya menyatakan data-data itu karena Pi Network itu menggunakan jasanya itu loh sebagai pendamping dia ya, pendamping untuk di menu barunya itu loh ya, support portal. Ya kan nggak masalah kalau saya bilang pendampingnya. Kalau memang dia itu bukan partner atau bukan pendamping, ya berarti single dong, ya kan? Ya berarti Pi Network urus sendiri aja menu barunya itu support portal. Jadi itu ya teman-teman ya. Mungkin ada pandangan lain ya, terserah teman-teman masing-masing ya, saya hargai itu. Tapi yang jelas itu terkait klarifikasi saya teman-teman yang sudah dibahas juga oleh YouTuber lain yang mungkin agak sedikit miring ya. Tapi yang jelas ini untuk YouTuber yang bersangkutan, kalau misalkan dia lihat nih ya, first ya, saya ingin menyarankan kita ini kan sama pioneers. Jadi alangkah baiknya kita yang baik-baik aja deh, yang enak-enak aja dulu. Dalam artian sebelum Anda mempost ya, berdasarkan perspektif Anda, alangkah baiknya kita diskusi dulu ya, komentar dulu kek di bawah, terus kita dialog seperti itu. Gimana sih cara pandangnya? Kan partner itu kan nggak harus official, ada juga yang unofficial ya. Luas arti partner itu ya. Tergantung konteksnya gitu loh. Bukan hanya hanya yang kita tahu officialnya doang, resmi doang gitu kan. Lagi pula Pi Network tidak menginfokan itu gitu loh. Jadi lebih fokus di judulnya itu saya kan kasih dalam kurung gitu ya, support portal. Apalagi dengan kejadian kemarin, oke lah saya tambah tanda kutipnya ya di partner itu ya. Lihat judulnya baik-baik teman-teman ya. Ya nggak masalah deh ya. Karena memang teman-teman yang sudah dari awal sini tahu bahwasanya saya selalu menjelaskan sesuai dengan data yang ada, dan kalau itu ada penafsiran lain dari teman-teman ya saya terima dengan baik ya teman-teman. Tapi yang jelas khusus YouTuber yang bersangkutan ya, gini mas ya, kita kan sama-sama dewasa. Saya nggak tahu kalau masnya memang belum memahami makna dewasa ya. Jadi apa-apa itu ya kita diskusi dulu kan, kita sama-sama pioneer, sama-sama YouTuber juga ya. Ya nggak usah saya tuh orangnya paling anti teman-teman untuk membicarakan hal-hal yang sifatnya itu kita memiliki opini masing-masing tapi saling ngotot-ngotot gitu ya. Kalau saya sih lebih fokus ya sudah, kita sama-sama maju, sama-sama support yang pas ya, yang benar gitu kan. Nah kalau misalkan ada yang berbeda ya kita bicarakan dulu gitu kan, tidak langsung mempost, tidak langsung menganggap yang aneh-aneh. Jadi gini, untuk saran saya ke YouTube atau YouTuber yang bersangkutan, sebisa mungkin, nah ini khususnya ya, ini khususnya YouTuber tersebut ya, dan umumnya ya YouTuber yang lain ya teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman YouTuber terutama pioneers itu teman-teman saling saling serang atau saling mengatakan hal-hal yang negatif. No teman-teman, kita saling bergandengan tangan ya.
Jangan sampai mengatakan-katakan yang jelek-jelek, menyampah-nyampahin ya. Saya tahu kok ya. Terus juga menyesat-nyesatkan. Padahal kita sama-sama saling nggak kenal. Tiba-tiba langsung aja main dobrak gitu ya. Main intinya langsung yang aneh-aneh lah. Padahal kita sebelumnya nggak saling kenal gitu kan. Ada baiknya dialog dulu. Perkataan-perkataannya kita atur yang bagus gitu kan. Ya nggak harus ngotot-ngototan juga ya, karena juga jujur saya teman-teman ya, selain mengembangkan channel ini, saya juga ingin menjalin banyak relasi ke teman-teman, tentunya dalam hal positif. Kalau misalkan ada yang nggak terima, ya sudah, nggak masalah ya. Saya nggak mau ngambil pusing teman-teman. Jadi itu saja ya untuk klarifikasi yang video Atlassian kemarin. Intinya kita punya pandangan masing-masing ya, kita saling menghargai. Mungkin yang ini mengartikan seperti itu, yang ini mengartikan seperti itu. Intinya sama-sama ingin kita tuh memajukan Pi Network teman-teman. Jangan saling menjatuhkan atau mencela. Ada baiknya kita dialog dulu ya sebelum ngepost. Nah juga kan dari si YouTube yang bersangkutan kan, dia juga bilang menyesatkan orang lain. Nah itu juga nggak bagus ya untuk siapapun itu. Karena jujur nih, kalau misalkan bilang sesat, nah itu kan di YouTube-nya dia, thumbnail saya dicomot tuh ya, terus dirubah atau di blur wajah saya. Nah itu kan tanpa seizin pemilik YouTube-nya ya. Seperti apa menurut teman-teman ya? Apakah itu sesat atau nggak sesat gitu loh? Tapi sekali lagi ya, saya tidak ingin membicarakan hal-hal yang nanti tambah rumit ya ke belakangnya. Saya rasa ini sudah selesai. The case is closed ya teman-teman ya. The case is closed. I don't want to continue this problem again or this discussion again ya. Jadi kita ke hal-hal yang baru aja untuk kedepannya. Dan untuk yang kali ini teman-teman, untuk notes ya, langsung aja ya kita cek bareng-bareng ke data-data yang sudah ada. Oke, let's check it out. Oke teman-teman, kita langsung saja di pembahasan Pi Notes ya. Tadi itu klarifikasi teman-teman biar tambah nggak gaduh ya teman-teman ya. Dan yang baru datang ke channel saya ya, welcome to my channel ya. Kita mungkin lebih menjalin relasi yang baik ke depannya teman-teman. Oke, langsung aja Pi Note teman-teman ya. Jadi Note itu juga bagian penting di cryptocurrency atau di blockchain teman-teman ya. Note ini kan teman-teman bukan menggunakan HP lagi, tapi menggunakan laptop yang saling berkaitan satu sama lain, berkomunikasi, berinteraksi di dalam jaringan blockchain. Dimana di situ juga memvalidasi transaksi-transaksi yang terjadi teman-teman ya, atau memastikan keamanan dan integritas jaringan yang ada di blockchain tersebut atau yang ada di perputaran tersebut ya, di buku besar tersebut ya teman-teman ya. Nah di sini pemberitaannya teman-teman saya ambil sebenarnya dari Pi Network members. Ini kebetulan yang di handle oleh teman-teman yang ada di luar, dan saya juga mengikuti ini ya di Instagram maupun di Telegramnya. Ini juga bagus-bagus terkait informasi yang dia sampaikan teman-teman ya. Di sini bilangnya itu sudah mencapai 500.000 nodes. Nah itu ya, tapi ini 3 hari yang lalu teman-teman bisa lihat di bawah itu ada keterangannya. Dan di sini mengatakan bahwasanya nodes are the fourth role in the Pi ecosystem and run on laptops and desktops instead of mobile phones. Jadi node itu ya peran keempat di dalam ekosistem Pi teman-teman ya, Pi Network, dan dia dijalankannya itu di laptop atau di desktop, bukan di HP. Similar to other blockchain, sama juga seperti blockchain yang lain, Pi nodes will be responsible for validating transactions on a distributed ledger. Jadi Pi node juga dia itu punya tanggung jawab untuk memvalidasi transaksi-transaksi yang terjadi di buku besar yang terdistribusi teman-teman ya. And resolving the challenges in maintaining a distributed currency by having all nodes come to a consensus on the order of the new transactions that are being recorded.
Jadi dia tuh mengatasi juga tantangan-tantangan dalam mempertahankan keuangan yang terdistribusi ini untuk membuat semua node-nya itu dalam mencapai konsensusnya teman-teman ya, di urutan transaksi-transaksi yang baru yang direkam teman-teman ya. Jadi penting banget, dan ini kita tunggu arahan dari core team. Kalau misalkan sudah menggunakan Pinode dari sekarang itu lebih bagus. Kalau misalkan teman-teman tunggu KYC dan ada instruksi yang lebih khusus ya dari pihak core team, ya kita nantikan ke depannya teman-teman ya. Oke, kita cek ini dari mana datanya. Langsung aja kita ke websitenya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman untuk webnya, teman-teman bisa cek di pyblockchain.net .net ya teman-teman ya, PyTestNet Explorer. Nah, ini kalau mau lihat jumlahnya teman-teman ke dashboardnya ya, ke paling bawah. Kita masuk dulu ke tampilan utamanya ya. Nah, ini untuk total supply-nya Pi itu sudah berkisaran 99 miliar nih ya teman-teman ya. Ini supply-nya teman-teman ya. Kita kan bahas node sekarang. Terus untuk, nah ini dia node-nya ada di bawah. Totalnya sekarang udah bukan 500.000 lagi, tapi udah 507.315 total node-nya ya. Tapi yang aktif hanya 22.700-an teman-teman. Akunnya ada 9 jutaan, ledgernya buku besarnya ada 3 jutaan, dan Pinode downloadnya ada 1 miliaran ya. Tapi ini saya kurang tahu nih maksudnya apa ya. Kita fokus ke jumlah node-nya aja. Transaksi ledgernya ini juga ada, dan ini teman-teman berubah-berubah ya kalau kalian cek di sini ya. Untuk urutan negara yang menggunakan, sayangnya Indonesia tidak masuk di sini ya. Saya nggak tahu nih. Why ya. Kalau kata si komika Tretan Muslim, why ini ya. Tapi semoga lah nanti ketika sudah pada waktunya, ketika ada arahan khusus dari core team, teman-teman langsung ngebut ya. Wah, langsung gercep. Oke, ini lanjut ke bawah, kurang lebih gambaran-gambarannya teman-teman bisa cek sendiri. Dan yang paling bawah itu ada developernya teman-teman ya, dikembangkan oleh si Nguyen, teman kita yang dari Vietnam ya, pionir Vietnam teman-teman. Terus ini yang tadi terkait Pinodes, kalau kita bandingkan ke yang lain, kita cek ke Bitcoin dan Ethereum. Oke teman-teman, kita sudah berada di Bitcoin Nodes. Teman-teman klik aja di websitenya bitnodes.io. Bitnodes is currently being developed to estimate the size of Bitcoin network. Nah, ini intinya terkait node-nya Bitcoin ya. Kita langsung bandingkan jumlahnya, dan ini dia kan terupdate ya, selalu update. Nah, ini tanggal dan jamnya pun dia yang paling terbaru ya. Jumlahnya ada 15.248. Oke, jauh banget ya perbandingan sama Pi teman-teman ya. Otomatis bisa nggak disebut sebagai rajanya node ya? Bisa dong ya, nanti ada penafsiran-penafsiran yang lain lagi gitu kan. Terus nggak didiskusikan lagi, nggak diobrolin dulu, langsung di-post gitu kan ya. Nah, jadi itu aja teman-teman ya, kita bandingkan, dan di sini negara-negaranya pun kalian bisa lihat itu ya. N atau E itu ya dia tidak terlacak teman-teman, atau unknown ya, tidak diketahui ya. Tapi ini kita nggak usah bahas deh ya, kalian bisa lihat sendiri. Kita bandingkan jumlahnya aja. Kalau yang Ethereum kita coba cek. Nah, yang ini Ethereum teman-teman bisa ke ethernodes.org teman-teman ya. Di sini Ethereum mainnet statistik. Yap, ini bisa kalian ubah-ubah. Intinya kalian lihat yang totalnya nih ya. Klien dia jumlahnya 5.843. Kalau ke country sama juga 5.837. Ini adalah node
dari Ethereum. Ya, intinya otomatis kalau Bitcoin sudah segitu, Ethereum di bawahnya. Ya, bisa dikatakan kan kalau misalkan yang terbanyak ya, dan otomatis ya juga kualitasnya juga lebih bagus. Semakin banyak kan lebih bagus ya teman-teman untuk node. Ya berarti the king of nodes ya. Kalau harga ya belum deh ya, kita nggak bahas harga ya. Masih belum nongol ya. Kita masih bahas seputar node-nya dulu ya. Kalau node udah nongol tuh, kita bisa mendeklarasikan sekarang ya, bahwasanya Pi Network is the king of nodes around the world in cryptocurrency era. Oke, itu aja teman-teman info yang bisa saya sampaikan terkait klarifikasi dan juga pembahasan node. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Thank you very much and bye bye. See you next time and good luck for all of you guys.